Halo semua, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024 kelas A semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ke-6 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, saya akan mulai menjelaskannya pada bab yang pertama. Buku untuk dibaca. Seperti kebanyakan karya Bordi, khususnya karyanya yang selama 2 dekade terakhir ini, potensi subversinya bagaimanapun sangat dirusak oleh sifat bahasa yang ia gunakan dan gaya penulisan umumnya. Penggunaan idiosinkratik dan neologisme digabungkan dengan kalimat panjang yang sering berulang yang dibebani dengan sejumlah subklausa dan jalan memutar diskursif digabungkan dengan diagram dan skema visual yang rumit untuk menghadapkan pembaca dengan tugas yang banyak. Apakah mereka sarjana, pascasarjana, atau ilmuwan sosial profesional merasa menakutkan? Namun, tulisan Bordi yang ia gambarkan sebagai perjuangan permanen melawan bahasa biasa, dibantah yang tidak perlu bertele-tele, tidak jelas, rumit, dan mengintimidasi. Dia tidak harus menulis dengan cara ini untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Oleh karena itu, dalam menawarkan pengantar untuk karya dan pemikiran Bordi, ini merupakan tujuan pertama ialah membahas karya dan pemikiran itu di luar permainan bahasa buram dari lingkaran sosiologisnya dan para penafsirnya. Dengan kata lain adalah untuk menerjemahkan Bordi ke dalam bahasa yang sejelas mungkin. Oleh karena itu, ini adalah buku untuk dibaca. Tujuan ini diinformasikan oleh 2 proposisi dasar. Yang pertama, bahwa menulis buku semacam itu layak dilakukan. Dan yang kedua, bahwa adalah mungkin untuk melakukannya tanpa melakukan kekerasan terhadap kehalusan dan kedalaman argumennya. Dengan meninggalnya Althusser, Barthes, dan Foucault, dia lebih dari figur lain yang sebanding Boudon dan Turin. Misalnya telah datang untuk mempersonifikasikan nilai dan kekuatan yang berkelanjutan dari tradisi intelektual Prancis yang khas dalam ilmu-ilmu sosial. Menempati ruang politik dan teoritis yang dibangun dari arus yang berbeda dari Max Weber dan Durkheim, strukturalisme dan interaksionisme, determinisme, pesimistis, dan kepercayaan perayaan pada potensi kreatif improvisasi dari praktik manusia, ia tampaknya menjadi sumber yang menarik dan heterodoks. Bab yang kedua, antropologi dan strukturalisme. Kumpulan data dan etnografi yang terkumpul dengan demikian akan memberinya bahan yang cukup untuk sejumlah besar karya yang diterbitkan selama beberapa dekade berikutnya. Sosiologi de Algerie, khususnya buku pertama yang disebutkan di atas, terutama merupakan ringkasan informasi tentang berbagai kelompok etnis yang membentuk masyarakat Aljazair pada tahun 1950-an. 2 buku kolaboratif awal lainnya tentang Aljazair, tentang kelas pekerja Aljazair, diterbitkan pada tahun 1963 dan tentang krisis dalam pertanian tradisional Aljazair diterbitkan setahun kemudian. Untuk sebagian besar panjangnya mereka hampir tidak relevan dengan pertimbangan perkembangan pemikiran Bordi selanjutnya. Materi yang dibahas pada bagian berikutnya diambil dari artikel dan dari Aljazair pada tahun 1960, berasal dari bagian-bagian karya awal ini yang bersifat analitis daripada deskriptif dan ditulis oleh Bourdieu. Aljazair sendiri bagaimanapun tidak relevan. Sebagai pengalaman awal kerja, lapangan etnografi ini jelas formatif sehubungan dengan kritik epistemologis Bourdieu terhadap proses penelitian. 2 aspek lain dari studi Aljazair Bourdieu yang merupakan bagian dari arus utama karir intelektualnya. Yang pertama, analisisnya tentang hubungan antara pengalaman modernisasi, sebuah kata yang tidak menyenangkan tetapi mungkin yang paling sesuai, dan pandangan dunia yang dianut oleh petani dan proletar Aljazair, dan yang kedua, interpretasi strukturalisnya tentang budaya Qibli.
Bab yang ketiga, eksperimen dan epistemologi. Pada generasi dan pengejaran oleh aktor strategi adalah bagian dari gerakan intelektual dan politiknya dari strukturalisme. Hal itu juga merupakan tanggapan atas pengalamannya melakukan penelitian etnografi pertama kali di Aljazair dan kemudian di Prancis. Namun sifat etnografis dari pengalaman penelitiannya kerja lapangan sebagai peristiwa kehidupan yang transformatif signifikan dalam hal lain. Keterlibatannya sebagai peneliti sosial dengan dunia sosial yang dia kenal sebenarnya lebih dari yang dia kenal. Karena dalam setiap kasus, di dalam beberapa hal adalah anggota yang sah, yang memicu pemikiran refleksif, yang mengarah pada kritik epistemologisnya terhadap sosiologi dan antropologi. Epistemologi seringkali tampak menyimpan teror yang khas bagi siswa. Hal ini mungkin karena cara kata itu digunakan dalam teks-teks ilmu sosial dan seringkali tanpa definisi atau penjelasan dan juga kepadatan teks-teks yang menyebut dirinya epistemologis itu jauh. Faktanya ialah, pada dasarnya epistemologi tidak terlalu kompleks atau terpisah dari urusan duniawi kehidupan sehari-hari. Epistemologi adalah wacana tentang hakikat dan status pengetahuan. Dalam konteks ini yang harus memahami studi Bourdieu tentang distrik Bern, tempat dia dibesarkan dan tempat dia kembali sebagai etnografer. Dan institusi pendidikan tinggi di Prancis, tempat dia berlatih, bekerja, berjuang untuk pengakuan profesional dan kemajuan serta melakukan penelitian, partisipan pengamat yang berlarut-larut. Bab yang keempat, praktek kebiasaan dalam lapangan. Papan utama dalam platform sosiologis Bourdieu adalah usahanya untuk melampaui pilihan wajib dan ritual antara subjektivisme dan objektivisme. Dalam menolak determinisme penjelasan mekanistik kehidupan sosial, bagaimanapun dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap lain. Seperti yang dirasakan melihat niat sadar yang disengaja berbagai penjelasan yang cukup tentang apa yang orang lakukan. Untuk mengadopsi terminologi holis, inilah perbedaan antara manusia plastik dan manusia otonom. Di mana manusia plastik memiliki penyebabnya, manusia otonom memiliki alasannya. Ia dapat berasimilasi tentang serangkaian oposisi homolog, individu versus masyarakat, tindakan versus struktur, kebebasan versus kebutuhan, dan lain-lain. Dalam kerangka ambisi teoretis, inilah kontribusi Bourdieu terhadap sosiologi dan antropologi yang harus dinilai. Ini adalah kriteria yang dengannya dia menawarkan dirinya untuk penilaian umum. Dalam menilai kontribusi itu, poin penting lebih lanjut yang perlu diingat ialah penolakan Bourdieu terhadap proyek Grand Theory. Teori untuk kepentingannya sendiri misalnya ditolak mentah-mentah. Izinkan saya mengatakan dengan tegas bahwa saya tidak pernah berteori jika yang kami maksud adalah terlibat dalam jenis gobbledygook konseptual yang baik untuk buku teks dan melalui kesalahpahaman yang luar biasa dari logika sains lolos ke teori di sebagian besar ilmu sosial Anglo-Amerika. Bab yang kelima, kekerasan simbolik dan reproduksi sosial. Teori umum reproduksi sosial masyarakat industri maju di sisi lain. Ini juga dapat secara menguntungkan dibaca sebagai aplikasi terfokus pada pendidikan lapangan tertentu dari kerangka teoritis yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Dari kerangka teoritis, hal ini akan diikuti dan dengan diskusi tentang studinya yang paling terkenal tentang hubungan antara pendidikan dan reproduksi sosial. Dalam penyusun teori kekerasan simbolik, Bourdieu dan Pesson mencoba untuk menjelaskan secara teoritis proses-proses di mana dalam semua masyarakat keteraturan dan pengekangan sosial dihasilkan oleh mekanisme budaya tidak langsung dan oleh kontrol sosial koersi langsung. Dalam melakukannya, mereka sangat bergantung pada Weber, khususnya pada diskusinya tentang otoritas dan dominasi yang sah. Meskipun secara nominal merupakan produk dari dua penulis, gaya dan isinya yang sangat mirip dengan karya Bourdieu lainnya sehingga saya akan diskusikan di sini seolah-olah itu ditulisnya hanya dengan satu tangan. Teori kekerasan simbolik secara sistematis diletakkan di paruh pertama reproduksi dalam pendidikan.
Masyarakat dan Budaya pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1970. Ditulis dalam bahasa yang telah digambarkan sebagai benar-benar tidak jelas dan abstrak. Teori atau lebih tepatnya agar adil untuk karakterisasi Bourdieu sendiri, fondasi teori disajikan sebagai serangkaian proposisi kumulatif dan glosses perangkat gaya yang selanjutnya merusak keterbacaannya. Teori ini dikembangkan selama penelitian empiris tentang sistem pendidikan Prancis, tetapi jelas mengacu pada karya Bourdieu dan Althusser dan dimaksudkan untuk menerapkan pada setiap informasi sosial yang dipahami sebagai sistem hubungan dan kekuasaan dan hubungan pengertian antara kelompok atau kelas. Legitimasi ini menggambarkan hubungan kekuasaan yang memungkinkan pemaksaan itu berhasil. Bab yang ke-6, budaya, status, dan perbedaan. Definisi dari apa yang secara sah dapat disebut budaya dengan huruf kapital C adalah salah satu tulang pertikaian yang paling tajam. Apakah setumpuk batu bata seni atau apakah itu setumpuk batu bata? Jawaban itu seni ketika di galeri seni atau itu tanda tanya. Disinilah batas-batas lapangan kewenangan untuk mendefinisikannya dan konten substantifnya yang dipertaruhkan. Bourdieu telah secara konsisten berusaha untuk menawarkan alternatif ilmiah untuk filsafat estetika Kantian, di mana kemurnian kontemplasi estetika berasal dari agnostisisme, moral dan perspektif yang tidak tertarik atau menyendiri. Menurut Bourdieu ini bukan murni atau tidak tertarik. Sebenarnya hal ini merupakan watak yang berasal dari kemakmuran. Ini adalah produk paradoks dari pengkondisian oleh kebutuhan ekonomi negatif, kehidupan yang mudah yang cenderung mendorong jarak jauh dari kebutuhan. Ketidakjelasan terjangkau yang sama tentang kebutuhan untuk mencari nafkah yang menghasilkan sikap angkuh terhadap pendidikan di pihak siswa kelas atas. Bab yang ke-7, penggunaan bahasa. Dia menegaskan bahwa bahasa tidak dapat dianalisis atau dipahami secara terpisah dari konteks budaya dan kondisi sosial produksi dan penerimaannya. Jadi hal yang pertama yang perlu diperhatikan tentang makalah tentang bahasa yang ia tulis selama tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an. Pilihan yang baru-baru ini diterbitkan di Language and Symbolic Power adalah kritik terhadap linguistik formalis murni. Sebagian besar jelas karya Saussure dan Chomsky, masing-masing tergantung pada konstitusi metodologis dan domain abstrak bahasa secara bersamaan nyata dan ideal, yang digunakan dalam produksi bahasa tulis atau lisan duniawi dalam semua variasinya. Dia berpendapat bahwa komunitas linguistik yang seragam dari jenis yang disiratkan oleh model linguistik ini tidak ada. Bahasa standar seperti adanya adalah produk dari proses sosial yang kompleks, umumnya terikat dengan sejarah pembentukan negara, dan hanya satu versi bahasa dan yang sangat spesifik secara sosial pada saat itu. Terlebih lagi, analisis linguistik semacam ini membekukan bahasa, menjadikannya sebagai struktur. Ini pandangan ahli tata bahasa tentang bahasa dianalogikan dengan pandangan terifikasi tentang realitas sosial yang dihasilkan oleh detasemen ilmu sosial objektif. Keduanya berkaitan dengan pembuatan aturan yang telah dikritik Bourdieu di tempat lain. Bab yang ke-8, menggunakan Bourdieu. Secara sah dapat dikatakan bahwa teks pengantar singkat harus berorientasi positif daripada negatif. Dia dengan lantang menolak determinisme stabil sambil terus-menerus memproduksi model proses sosial deterministik. Dia terus-menerus mengingatkan para pembacanya bahwa kisah-kisahnya tentang kehidupan sosial seharusnya hanya dibaca sebagai model dari realitas sosial itu. Semuanya terjadi seolah-olah tetapi sama-sama konsisten dalam penggunaan bahasa empirisme positivis, yang analisisnya didasarkan pada dunia materi nyata. Diskusi penulis harus dipahami sebagai menggunakan Bourdieu untuk berpikir melawan Bourdieu dalam tradisi terbaik dari karyanya sendiri. Dalam pengertian ini, kritik adalah bentuk sanjungan yang paling tulus, yang membawa pada apresiasi positif dari karyanya yang merupakan catatan yang tepat untuk mengakhiri diskusi ini. Seperti yang dikatakan dalam sambutan pengantar, Bourdieu sangat merangsang dia baik untuk dipikirkan,
Setidaknya ada dua alasan mengapa hal ini harus terjadi. Salah satunya adalah keenggangannya untuk berteori selain melalui penelitian berbasis keterlibatan dengan kompleksitas kehidupan sosial. Karya Bordi adalah penghasutan atau dorongan konstan untuk kritik dan refleksi lebih lanjut di pihak pembaca. Penting bagi para ilmuwan sosial untuk tidak tergoda oleh transparansi model akal sehat dan pemahaman tentang dunia sosial. Kategori klasifikasi rutin budaya keluarga dan lain-lain sangat bermasalah. Kewaspadaan diperlukan ketika menggunakan gagasan semacam ini dalam pekerjaan sosiologis. Mereka bukan seolah-olah fenomena yang terjadi secara alami yang muncul dengan sendirinya untuk dipelajari secara langsung dan tanpa masalah. Kategori klasifikasi bersifat spesifik secara budaya, masing-masing dengan sejarahnya dan juga masing-masing hubungan sosial, serta kekuatan konstruksi yang tidak seimbang dalam jaringan kekuasaan hierarki, sudut pandang sosiolog dan atau antropolog. Dengan demikian penting jika tidak dalam arti lain selain yang tersirat dalam makna ekspresi sehari-hari. Sekian dan terima kasih.